Ada. Gimana ceritanya? Jadi emang temenan sama aku tuh sebelum nikah tuh emang anaknya baik-baik banget. Terus? Pas sudah nikah tuh istrinya curhat dulu. Kenapa? Kalau dia bandel, tukang main cewek gitu-gitu. Tapi memang karena mungkin aku, Tukang main cewek. iya, aku mikirnya oh iya sih, karena zaman dulu dia emang nggak pernah macem-macem. Mungkin jadinya pas udah nikah kali, ya itu tadi telat bandel. Jadi mendingan telah bandelnya di awal gitu ya? Mending bandel dulu deh di awal. Kalau gitu Habisin sih. bandelnya, habis itu Iya, baru berubah. Bener nggak sih Kak, kayak gitu kan ya? Iya, ada yang kayak gitu juga kok. Kalau bisa sih justru nggak perlu bandel lah Iya. ya. Bandelnya bedanya bentar aja, lurus-lurus gitu. Saya mau tanya, waktu pertama kali suami minta itu, apa yang terlintas di pikiran Mbak Nindya? Aduh, nggak tahu ya Mas. Menolak, menerima, pasrah? Saya mikirnya kalau saya menolak saya dipukul. Daripada saya dipukul, mendingan saya nurut. Tapi kan sakit banget pasti ngeliat. Iya, saya harus milih fisik atau jiwa yang sakit. Sama-sama sebenarnya sakitnya. Tapi ya sudahlah, saya udah ngelakuin semuanya buat dia. Melihat mereka melakukan itu semua pasrah tuh? Sakit Mas, sakit banget. Sakitnya nggak bisa terungkapkan. Masa di depan mata kayak gitu saya nggak sakit, apalagi Kecuali saya ya videoin. dia melakukan hubungan badan gitu ya, dua orang. Tapi nggak ketahuan, sama-sama jaga rasio yo. Bisa. Gitu. Itu kan nggak menyakitkan ya. Itu nggak menyakitkan. Kalau Kalau nggak ketahuan. nggak tahu sih, sama-sama pinter jaga rahasia aja. Oke, kamu datang suaminya juga ikut sama Mbak Nindya di sini kan? Iya. Oke, Bang Sofyan boleh ajak nggak suaminya Mbak Nindya? Kita tolong dimasukin, nama siapa namanya? Namanya Oke, Iya, oke. Kita ganti ya. Yasa. Yes. Biasa. Panggilan Mbak ke suaminya apa biasanya? Manggil apa? sayang. Panggilannya sayang ya? Iya. Oke. Ini suaminya. Oke. Silakan. Mas, selamat malam. Oke. Ini ada Dinda, ada Rekiosi. Halo, saya Rekiosi. Istrinya Mas kita ganti dengan nama samaran namanya Nindya. Iya. Begitu juga Mas. Iya. Namanya kita ganti dengan Yasa ya. Iya saya ya. Oke, dengan Yasa. Ya ampun, mohon maaf banget. Ya ampun, aku pikir tuh Yasa ganteng banget dan bisa dapetin 3 perempuan dalam satu malam, bisa sampai pagi hypersex segala macem. Ternyata Yasa begini. Jauh Tapi dari tadi- kriteria orang-orang standar. But anyway, kita nggak boleh ngejudge orang dari fisik. Ya. Oke, mungkin sayang ya dulu kan Nindya juga bilang sekarang berubah gitu suaminya. Dulu ganteng, mungkin makin lama makin tua. Faktor umur juga kali Kak. Makin tua orang makin ini ya. Kan biasanya kan kalau makin tua kan udah makin udahlah nggak usah ngurus-ngurus badan. Cara gitu, nggak gitu. ngurus Iya. badan. Oke. Mas Yasa selama ini bahagia dengan istrinya? Sebenarnya sih Mas, saya kurang bahagia. Karena dia sendiri nggak bisa ngerawat saya gitu. Jadi setiap apa yang dilakukannya itu nggak benar gitu Mas. Nggak bisa ngerawat kamu. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Misalnya apa? Seperti apa? Contohnya gimana? Ya terkadang dia kan Mas, kadang saya pulang tengah malam, saya suruh buat air panas, kadang dia nggak mau buatinnya gitu. Betul begitu Mbak Nindya? Enggak, saya bikin tapi agak lama, soalnya kan pakai kompor, jadi dia marah-marah. Ya seharusnya kamu tuh cekatan dong sebagai istri. Oke. Mbak Yasa, Mas Yasa. Ya ampun, Mas Yasa, kamu cari istri apa cari pembantu? Bener. Itu dia. Lo cekatan, cari asisten rumah tangga dong. Don't treat your wife, jangan treat istri kamu kayak pembantu gitu. Bukan gitu, Mas Yoryo sih. Masalahnya kalau sebagai istri, ya mau tidak mau harus melayani suami gitu, Mas. Mau tidak mau maksudnya seperti nggak punya pilihan istri. Lah iya, Siapa bilang? karena kan sebagai istri kan wajibnya untuk melayani suami gitu, Mas. Saat suaminya butuh gitu.
Tapi buat suami yang sudah melaksanakan kewajibannya, itu harus istri juga melaksanakan kewajibannya. Mas Yasa merasa sudah melaksanakan kewajibannya nggak? Seperti menjaga kehormatan sang istri, menyayangi, melindungi, tidak melakukan kekerasan, menafkahi lahir batin. Sudah melakukan kewajibannya nggak? Sudah, Mas. Pernah melakukan kekerasan nggak? Ya, saya udah bilang tadi, saya tidak puas akan kerjaan dia gitu. Tidak Karena puas. karena saya Kerjaan juga dia? di rumah kan dia sendiri, Mas. Saya kan dikerjakan di kantor. Nah, terkadang kan, Mas, kalau kita di kantor kan kita punya masalah pribadi gitu kan. Nah, terkadang saya tuh nggak suka kontrol gitu terkadang gitu. Terus ngelampiasinnya ke istri, Mas. Ya karena dia sendiri nggak cekatan, Mbak, gitu. Itu Masnya aja yang kurang sabar. Kurang sabar gimana, Mbak? Kita 6 tahun, Mbak. Belum punya anak juga. Mungkin itu buat saya down, Mbak, gitu. Saya udah ngelakuin semuanya yang terbaik, tapi saya selalu kurang. Sebenarnya saya lebih beratkan India ya, kasihan India. Kalau mau cari kayak begitu, cari aja membantu sana. Iya, karena kan bukan untuk urusan air, Iya. urusan itu. Oke, istri memang tugasnya melayani suami, tapi kan Aku mau nanya, Yasa, kamu pernah ajak India liburan nggak? nah, Kamu pernah ngajak dia ke mall nggak jalan-jalan? Pernah bawain dia belanja baju yang bagus gak buat dia? usaha Ayo dong. untuk membahagiakan Membahagiakan. istri gitu Usaha maksudnya. untuk membahagiakan istri. Pernah nggak saya tanya? Jangan asal kamu Nggak egois. pernah, soalnya dia selalu pas-pasan kalau pulang. Tuh. Dapat uangnya pas-pasan. Oke, Mas Yasa pernah memenuhi kebutuhan istri nggak? Apapun itu ya, Saya selalu berusaha, Mas. berusaha. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan apa yang dia mau. Tapi terkadang kan kita di kerjaan situ kan terkadang kita nggak bisa nggak bisa meraih apa yang kita mau hari itu juga gitu, Jadi Mas. nggak sesuai harapan. Nah, gitu. Sama juga mungkin Mbak Nindya juga berusaha untuk memenuhi kewajibannya, memenuhi harapannya, tapi kadang-kadang ya nggak secepat seperti yang diharapkan Mas Yasa. Saya mau tanya, pernah melakukan KDRT nggak? Pernah mukul istri nggak, Mas? Ya itu tadi, Mas, kalau dia nggak kecekatan saya sering tendang belakangnya gitu, punggungnya. Tendang? Iya. Jahat deh kamu. Saya nggak tahu, speechless ya, udah kekurangan kata-kata buat Mas Yasa. Kamu perlakukan India bukan sebagai manusia lagi. Gebuk belakangnya. Apa nggak kasihan hati ya? Dia juga nggak kasihan sama saya, Mas. Saya kan udah capek di luar seharian, gitu loh. Harusnya dia pengertian dong, Mas, gitu loh. Pengertian loh, Mas, kayak Mas nggak ada waktu, Mbaknya pengertian, harusnya Mas juga pengertian, kan harus sabar. Kan semuanya juga proses, masak air gitu, itu kan harusnya dimaklumin. Kayak dia maklumin Mas kan? Satu kurang pengertian apa, Mas? Kamu gaji pas-pasan aja aku mau terima. Kamu perlakukan aku buruk, aku terima. Kurang pengertian kayak apa lagi, Mas? Ya tapi kamu itu loh, orangnya nggak cekatan. Mbak nggak coba cari kebahagiaan di luar rumah? Maksudnya bersosialisasi sama teman. Saya selalu Mas model telepon suami dia. begini kayaknya Mbaknya nggak berani deh. Ya makanya saya mau tanya, kenapa? Saya ditelepon dia 1 hari 3 kali. Jadi saya nggak pernah keluar rumah. Apa dia apa? Di telepon. Telepon. Ditelepon sehari 3 kali? Iya. Ya maksudnya minta izin ke suami gitu? Dia nggak pernah ngizinin saya keluar. Makanya Ya nggak ngapain pernah. kamu keluar? Tapi kan dia punya kehidupan juga, punya hak untuk untuk aktualisasi diri. Mas tertekan loh istrinya kalau kayak gitu kan kasihan. Kan dia manusia juga. Gian, kalau lu udah bosan bilang aja. Udah bosan ya? Nggak usah terlalu bertele-tele, Yasa. Sebenarnya saya masih sayang sama dia. Tapi Nah, tapi karena tadi ketidakcekatan dia, terus kemudian kita nggak punya anak, gitu. Selama 6 tahun kita belum punya anak, gitu. Jadi membuat saya stres gitu, Mas, gitu. Oke. Saya mau tanya ya, Mas Yasa. Mungkin untuk mengatasi rasa jenuh, rasa bosan, tadi istrinya bilang katanya Mas Yasa suka punya permintaan yang aneh-aneh yang harus dipenuhi setiap hari. Yaitu ngajak perempuan lain untuk diajak hubungan badan, dan Mbak Nindya harus merekamnya dengan, memvideokannya dengan handphone.
Ya biar dia tahu Mas, sebagai istri itu melayani suami itu seperti apa gitu. Itu mah gila kali. Biar biar tahu diri gitu Mas. Nah, Iya, sebagai istri kan harus melayani suami dengan baik gitu. Saya memberikan dia pelajaran seperti itu biar supaya dia sadar diri gitu Mas. itu video jadi prototype gitu supaya gue kayak dia gitu ya, maksudnya. Mungkin Jadi buat untuk kayak ngajarin. contoh gitu Biar kali supaya ya. ngajarin dia gitu maksudnya. Biar supaya dia tahu diri dan bisa berlaku sebaik seperti Cewek-cewek yang di perempuan video itu. yang saya booking itu. Wah. Liar gitu. Ya bukan liar sih tapi yang saya booking gitu. Ya apa? Yang saya booking. Booking. Saya booking, saya bayar. Seperti itu. Ini kalau seperti ini menurut kamu ada kelainan nggak sih, Roy? Kelainan banget. Kelainan jiwa sama bosen dan jenuh. Dan cara ngomongnya kayaknya nggak ada, Sumber salah gitu tuh nggak kayak ada itu kan bukan kesalahan gitu ya. dan nggak ngeliat ini satu hal yang tadi. Udah berasa ini adalah hal yang biasa sih. Iya. Nggak pernah mikirin perasaan istri, Mas. Saya juga merasa kasihan juga sih Mas. Tapi karena dia sendiri Mas kelakuannya gitu loh. Kelakuannya apa sih, Mas? Dia tadi di Rajang dia tidak memuaskan saya. Alasan katanya capek kerja seharian gitu. Enggak, kan kamu yang minta apa namanya, cariin. Ya karena kamu tidak melayani saya dengan baik Oke, di Rajang. Mbak Nindya merasa sudah melayani suaminya dengan baik. Iya, menurut saya sih seperti itu kan saya sudah cerita tadi. Jadi dia kan hyper, jadi kan selalu panjang. Kadang-kadang saya juga saya nggak capek apa-apa, tetap saya melayani dia. Tapi tidak maksimal. Ya memang, tapi kan kamu tahu batasnya. Kamu nggak pernah pengertian, itu masalahnya. Bukan karena aku nggak mau ngerti kamu, tapi kamunya juga nggak pernah pengertian sama aku. Ya harusnya kamu memperbaiki diri dong. Mas Yasa, kita mau dengar langsung dari mulut Mas Yasa ya. Apa yang ada di pikiran dan juga di perasaan Mas Yasa, apa yang dirasain. Begitu Mas tahu dan Mas sedang melakukan hubungan badan dengan perempuan lain dan dilihat oleh istri sendiri. Apa rasanya? Ya sebenarnya sih Mas sakit. Tapi kan saya memberikan dia pelajaran gitu. Agar dia tahu melayani suami itu seperti apa gitu. Kalau posisi saya balik, si Nindya saya suruh hubungan sama orang lain ya. Terus saya pengen rekam Nindya dengan cowok lain dan saya kasih lihat ke Yasa. Mau Gimana? apa? Oh saya bunuh dia Mas. Egois kan? Oh, berarti itu menyakitkan kan berarti buat Mas Yasa ya. Selfish, aku udah gak bisa ngomong apa-apa. Ya tapi kan seharusnya kan sebagai istri itu tadi Mas. Seharusnya melayani suami yang baik gitu kan. Suami yang baik. Iya melayani Mas suami ngerasa yang udah baik gitu. jadi suami yang baik. Ya karena saya dulu tadi, saya dari awal saya berusaha mencukupi semua kebutuhan dia gitu. Mas, kalau sering menyakiti istri, kalau menurut saya ya, itu kan akan bikin istri nggak bahagia. Mas mau istrinya nggak bahagia. Saya rasa ya keberhasilan suami adalah kalau dia bisa membahagiakan keluarganya termasuk istri. Kalau istri nggak bahagia, berarti bisa dibilang Mas gagal dong sebagai suami. Tapi juga gini Mas, masalahnya kita kan 6 tahun udah berumah tangga Mas. Kita belum dikaruniai anak gitu. Yang buat saya stres, down gitu. Belum ada keturunan. Iya, tapi Selama aku 6 juga tahun. down loh. Aku juga merasa kayak gitu. Kamu nggak tahu apa aku yang ngerasain kayak gitu juga sama-sama kayak kamu. Tapi udah tahu belum maksudnya dari masnya atau dari mbaknya kan belum tahu. Dari Mas. Oh, Dari? dari masnya. Tuh. Udah pernah periksa. Udah. Tapi saya tetap mau bersama sama dia. Aku tuh juga sakit Mas. Aku juga nunggu keajaiban Tuhan. Tuhan memberi kita keturunan. Tapi kamu semakin menjadi-jadi. Mau. Mbak Nindya kan masih mau terus menjelaskan kan ya, supaya Yasa ngerti sama Mbak Nindya ya kan. Nah, kalau saya udahan, mendingan dia mau pergi sama kayak dia mau pergi sama cewek lain, terserah lah. Mohon maaf, saya bukan kompor-komporin, tapi di sini ada ketidakadilan. Terbukti ketika saya bilang kalau dia jadi di posisi orang yang trisam yang lain, dia mau membunuh dia.
Saya ngerasa di sini tidak adil dan udah nggak sehat hubungan kalian. Kalau ini hubungan diterus-terusin lama-lama sakit jiwa salah satu dari mereka. Yang pasti sih Nindya yang sakit jiwa. Bisa, ya tekanan batin soalnya. Tadi bilang katanya kan perempuan-perempuan itu